Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad. Tulab wa talibat kelas 11 KMI yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Nah, masih di bab pertama ya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan dalil ketiga dari ya, penjelasan di bab 1 ini, yaitu kewajiban bagi siapapun dari kalangan makhluk ini untuk mentauhidkan Allah. Nah, ya, kemarin kita telah bahas dalil 1 dan 2. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga. Wad dalilu tsalits. Dalil yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwa seorang itu wajib bertauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Surat Al-Isra ayat 23. Ya. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin hafizallahu taala, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah fi qawlihi, dan inti pendalilan ya, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pada firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka ma'a qawlihi alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Dari mana ini kok bisa dikatakan ayat ini menjadi kewajiban bagi kita untuk bertauhid? Dari kalimat ini, wa qadha rabbuka, yang artinya qadha bimakna aujaba. Qadha bimakna aujaba wa wasa. Jadi Allah itu mewajibkan dan mewasiatkan kepada kalian wahai manusia untuk apa? Alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidaklah menyembah kecuali kepadanya. Paham? Fa ibadatuhu tauhiduhu ala ma taqaddama. Maka makna, sekali lagi kalau dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana kata Ibnu Abbas, ya, kullu ma warada fil Qur'an min kalimat ibadah, ya, semua yang ada dalam Al-Qur'an dari kalimat ibadah, fa ma'nahu adalah tauhid. Maknanya adalah tauhid. Ya, maka Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan di sini, ayat ini sangat tegas, agar tidaklah beribadah, tidaklah ya, siapapun itu beribadah kecuali hanya kepadanya. Paham? Ya, jadi semua wajib untuk mengibadahi Allah semata, mentauhidkan Allah semata, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Wahiyya qada'ullahi alladzi qadahu, dan ini qada di sini ya adalah ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan. Artinya memang benar-benar ditekankan, diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Wal muradu bihi qada'uhu asy-syar'i ad-dini, fayakunu tauhid wajiban li'annahu qada'ullahi ad-dini asy-syar'i. Dan yang dimaksud dengan qada' di sini adalah ketetapan Allah yang syar'i. Ya. Maka dari sini sudah jelas sekali bahwa tauhid itu adalah wajib. Ya, karena tauhid itu masuk dalam ranah qada, ya, ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Ya, sebagaimana dulu di salah satu usul pernah kita bahas ya, qada itu ada dua. Ya, secara umum ketetapan Allah itu ada dua. Ada yang bersifat syar'i, dini, ya, yang pasti dicintai dan dipuji oleh Allah bagi siapa yang melakukannya, dan ada ketetapan kauni, ya, ketetapan kauni yang dulu dicontohkan apa, ya, mati, sakit dan sebagainya, itu mau muslim mau kafir, ya, mau tidak beragama, semua kena ketetapan kauni itu. Nah, dan ketetapan kauni itu ya kalau orang bilang kodrat begitu, ya. Jadi ada orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang ganteng, orang ya dan sebagainya, ya. Nah, itu semua kauni dan itu tidak dipuji di situ. Nah, tidak diperintahkan di situ. Ya, karena emang itu kodratinya begitu. Nah, di sini yang sedang dibahas kalimat qadha di sini adalah yang syar'i. Jadi ini kewajiban begitu. Allah mewajibkan bagi kita semua untuk mengibadahinya semata, tidak boleh beribadah kepada yang lainnya. Jelas ya. Jadi dalil ketiga ini sangat tegas menunjukkan siapapun orangnya wajib untuk menyembah Allah. Ya, makanya kalau ada orang tidak menyembah Allah, nah, nanti ayat-ayatnya banyak itu sebenarnya ya. Dan kita kan pasti baca Quran ketemu orang nggak mau ibadah pada Allah, ibolane setan. Ya, nanti berhak untuk dimasukkan ke neraka. Ya, walaupun di dunia itu baik dan sebagainya, tetapi
Karena dia tidak berakhlak sama Allah, tidak beradab, tidak bertata krama sama Allah. Sudah diciptakan, diberi rezeki, diberi umur dan sebagainya, ya beri banyak kenikmatan, tapi ternyata dia tidak mau nyembah Allah, ya nanti tunggu di akhirat balasannya neraka bagi orang yang tidak mau menyembah Allah. Jelas ya, dalil ketiga ini siapapun ya orangnya, siapapun makhluknya wajib mentauhidkan Allah. Kemudian dalil yang keempat ya dari pembahasan kewajiban bertauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata pensyarah di sini wa dalilu rabi qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan kalian sekutukan Allah dengan apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Ya, kita Syekh Utsaimin berkata wa dilalatuhu ala maksudi tarjamati min wajhain. Dan sisi pendalilan dari penjelasan bahwa tauhid itu wajib dilakukan adalah dari dua sisi, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, fi qaulihi wa'budullaha. Ya, yang pertama dari kalimat wa'budullaha, lalu yang kedua nanti wal akhar wala tusyriku bi syai'a. Jangan menyekutukannya dengan apapun. Ya, kita baca satu persatu. Ya, sisi pendalilan dari kalimat wa'budullaha. Ya, fa innahu amrun bi tauhidihi ala ma taqaddama anna al-ibadata hiya tauhidullah. Ini jelas sekali, tolong kasih garis bawah ya. Bahwa Allah berkata dalam Al-Qur'an wa'budullaha, ini sangat jelas menunjukkan bahwa ini perintah. Wa'budu ya, ini kan fi'il amr, sembahlah Allah semata. Ini perintah tegas. Ya, perintah dari Allah untuk apa? Untuk mengibadahinya. Dan kembali bahwa makna ibadah sebagaimana telah berlalu ya itu adalah mentauhidkan Allah. Wal amru lil ijab, dan perintah dari Allah ini fi'il amr kan. Nah, maka ini hukumnya wajib. Ya, fayakunu tauhidu wajiban. Maka dari sini kita paham bahwa tauhid itu wajib untuk dilaksanakan. Kemudian sisi yang lain yang kedua fi qaulihi ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika kita menyembah Allah, harus pula melaksanakan yang kedua ini. Nggak bisa hanya satu saja, pokoknya nyembah Allah, tapi juga nyembah yang lain. Nggak bisa. Tetapi harus menyembah Allah murni kepada Allah semata. Tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Ya, lihat ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku bihi syai'a, digandengkan di sini. Nyembah Allah, jangan syirik, digandeng. Nggak bisa dipisah. Ya, kenapa? Fa innahu nahyun anis syirki. Karena kalimat ini yang kedua ini adalah larangan dari syirik. Wan nahyu litahrim, dan pelarangan kalau datang dalam Al-Qur'an itu adalah bentuk untuk mengharamkan. Tidak boleh dilakukan hal itu. Wan nahyu anhu yastalzimu ijaba muqabilihi wa huwa tauhid. Dan kalau ada larangan itu memastikan wajibnya sebaliknya, wajibnya hal yang sebaliknya itu, yaitu tauhid. Jadi kalau ini diperintah untuk mentauhidkan, dilarang untuk syirik, kan begitu. Fayakunu tauhidu wajiban li anna al-bara'ata minasyirkil manhi anhu mutawaffiqun alaihi. Maka tauhid ini wajib dilakukan karena berlepas diri dari kesyirikan yang dilarang itu sejalan atasnya. Artinya apa? Kalau orang mengaku bertauhid, ya dia harus tidak menyembah siapapun selain Allah Ta'ala. Ya, jadi kembali ke sini, intinya ayat ini gandengan. Ya, satu, ya, dia harus mentauhidkan Allah. Dua, di saat yang bersamaan dia wajib untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Ya, paham ya? Baik, kemudian dalil yang kelima, ya, wad dalilul khamis, ya, atas wajibnya tauhid. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ya, an la tusyriku bi syai'a. Ini panjang, ya. Saya sudah meminta untuk menghafalkan dari ayat 151 sampai 153 ya. Nah, nanti karena ada berkaitan dengan dalil yang keenam ini. Ya, jadi ini yang kelima ini sekalian nanti gandengan dengan yang keenam ini dihafalkan dari ayat 151
sampai 153. Ada 10 wasiat Allah di situ nanti. Ya. Baik. Kita baca ya penjelasannya dulu. Nah, dalil yang kelima akan wajibnya tauhid, yaitu Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum," katakan, kemarilah aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Ya, dan yang pertama itu adalah wadilalatuhu ala maksudi terjemah alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Yang pertama, nanti ini kalau sambungan ayatnya, ya, alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan panjang ya. Nah, ini tolong dihafalkan. Dalil dari apa yang beliau sampaikan ini, sisi pendalilannya adalah firman Allah yang ada di setelahnya ini, ya, yaitu alla tusyriku bihi syai'a ini. Ya, kemarilah aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Ya. Nah, ya. Dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah siapapun ya dilarang untuk menyekutukan Allah. Kenapa? Fasyirku billahi mimma haramallah. Karena syirik itu termasuk perkara yang Allah haramkan. Wa tahrimuhu yastalzimu ijaba muqabilihi wa huwa tauhid. Dan kalau kita tahu ini diharamkan, maka memastikan yang sebaliknya dari yang diharamkan itu halal begitu. Harus dilaksanakan begitu, yaitu tauhid. Fayakunu tauhidu wajiban. Maka tauhid itu menjadi wajib. Li'annal bara'ata minasyirki mutawafiqun alaihi kama taqaddam. Karena berlepas diri dari kesyirikan itulah yang dikatakan ya, sesuai dengan tauhid yang benar, sebagaimana telah kita bahas di atasnya. Ya, langsung kita sambung ya pada dalil yang keenam. Hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, al hadits rawahu Tirmidzi wa isnaduhu sahih. Ya. Siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, ya, sampai kalimat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya, makanya ini tadi saya sampaikan di dalil kelima dan keenam ini bergandengan. Harus dihafalkan dari 151 sampai 153. Ya, jelas ya, ada 10 ya apa yang diharamkan ya di situ nanti. Baik. Nah, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini ya, wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamah fi ja'lihi radhiyallahu ta'ala anhu al-ayatil madhkurata wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sisi pendalilan dari kewajiban bertauhid yang disampaikan oleh Abdullah ya, bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di sini adalah beliau menyebutkan bahwa ayat-ayat yang disebutkan ini ya, wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahia mutadamminatun an-nahya anisyirki, yang mana dari 10 apa yang diharamkan ini, yang paling utamanya nanti adalah, yang paling pertama disebutkan adalah larangan dari berbuat syirik. Al-mustalzimal amro bitauhidi ala ma taqaddama dzikruhu, yang mewajibkan, kalau diharamkan syirik kan berarti mewajibkan sebaliknya, yaitu mentauhidkan Allah. Ya, dan di sini Syekh Utsaimin menambahkan al-wasiyah tentang kalimat wasiyah. Al-wasiyah ismun maudhu'un fi syar'i wal lisan al-arabi lima aduma qadruhu minal ma'murat. Fa idza dzukiratil wasiyatu fal madhkuru ma'aha ma'murun bihi ala wajhi ta'zimi. Ya. Wasiat itu adalah satu ungkapan ya, yang ada sesuai dengan syar'i maupun lisan Arab, ya, artinya sesuai bahasa dan juga sesuai syar'i. Wasiat itu ada begitu, dibenarkan begitu. Ya. Untuk apa?
untuk mengagungkan ya, kadar dari sesuatu yang diperintahkan itu. Ya, jadi kalau bahasa gampangnya begini, kalau sekedar nyuruh itu kan kalimatnya ya wajib sebenarnya ya Pak, tapi menyuruh saja begitu. Tapi beda, ini saya kasih contoh dengan yang lain. Misalkan ada orang tua mewasiati anaknya, nak tak wasiatkan tolong harta ini dijaga dengan baik. Nah, itu kan berarti perintah yang lebih ditekankan, paham ya? Nah, fa idza dzukiratil wasiyatu fal madhkuru ma'aha ma'murun bihi ala wajhi ta'dhim. Maka kalau disebutkan wasiat ini, nah orang yang diberi wasiat itu wajib untuk menjalankan wasiat itu dengan mengagungkan isi wasiat itu. Paham? Nah, ya, dan di sini kan Abdullah bin Mas'ud mengatakan wasiat Rasul itu ya 10 yang ada disebutkan dalam 151 sampai 153 dari surat Al-An'am ini. Nah, ya, walaisa makna qauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan bukanlah makna kalimat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man arada yang dura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat pada wasiat Nabi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam katabaha wa khatama 'alaiha. Yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud bukanlah Nabi itu menulisnya sendiri dan menyetempelnya sendiri. Fasarat bi manzilatil wasiyah, sehingga benar-benar seperti wasiat yang ditinggalkan begitu. Bukan. Bal muraduhu annahu awsa bi kitabillah. Bahkan yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi itu pastilah memberi wasiat sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan Al-Quran. Wa a'dhamu ma fi kitabillahi al-amru bit tauhidi wan nahyu anisyirki. Ini tolong kasih garis bawah. Ya, dan jelas sekali dan pasti bahwa perkara terbesar yang ada dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk bertauhid dan melarang dari syirik. Ya, oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini adalah wasiat Nabi yang diberi stempel oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memberi wasiat itu sesuai dengan wasiatnya Allah, sesuai dengan perintah Allah. Paham? Nah, ya, dan sudah saya ungkapkan di depan ya, kita tidak perlu ribut. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka ya, mencari-cari Nabi itu meninggal pasti meninggalkan wasiat dan sebagainya. Nah, kaum muslimin ya, ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah cukup dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, nggak perlu nyari-nyari yang neko-neko ya, mencari-cari wasiatnya Nabi setelah Nabi itu yang memimpin siapa, katanya orang-orang Syiah kan begitu. Makanya mereka tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ya, karena menurut mereka yang diwasiati Ali, padahal itu adalah kebohongan yang mereka buat ya. Jadi jelas wasiat Nabi pasti sesuai dengan wasiat Allah. Jadi gampangannya wasiat Nabi itu ya Al-Quran dan Sunnah yang sahih, selesai. Begitu. Paham ya? Nah, dan di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan di antaranya adalah ini surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Mafhum ya? Taib, tolong dihafalkan tuh ya, 151 sampai 153. Kemudian dalil yang terakhir di bab 1 ini wa dalilus sabi' hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Haditsnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Ya, hadits yang panjang ini ya. Akhrajahu fi sahihain ay fil Bukhari wa Muslim fahuma al-maqsudani bit tathniyati 'inda al-muhadditsin. Ya. Nah, wadilalatuhu ala maksudi tarjamah, dan poin ya, poin pendalilan dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa hadis ini menunjukkan kewajiban bagi siapapun untuk bertauhid ya, adalah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah agar hamba itu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Fasmul hak, maka isim hak ya, nama dari hak. Hak artinya kita meninjau frasa dari kalimat hak ini. Dalun ala ijabi ma dzukira ma'ah. Ini menunjukkan atas kewajiban apa yang disebutkan bersamanya. Ya kan? Hak itu kan
pasti wajib ditunaikan, kan begitu. Ya. Dzakarahu Ibnul Qayyim fi Bada'il Fawaid. Yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Jadi namanya hak Allah itu ya wajib untuk kita berikan, begitu loh. Wal amiru wa as-San'ani fi Bughyatil Amil, ya, dan disebutkan pula oleh Imam as-San'ani dalam ya Bughyatul Amil, fa idza waqa'a dzikrul haq, jika disebutkan kalimat hak fi khitab syar'i fa huwa lil ijab, ya dalam konteks ya syariat maka itu adalah pemwajiban. Tolong kasih garis bawah, illa ay yukhrijahu anhu dalilun akhar, kecuali jika ada dalil lain yang memalingkannya. Jadi artinya begini, ya gampangnya begini, sisi pendalilannya bahwa ketika Nabi mengatakan hak Allah atas hamba, ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh hambanya, begitu. Nah, apa kewajiban itu? Yaitu hamba itu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, begitu. Dan setelahnya Nabi menyebutkan kalau sudah dilakukan itu, ya artinya hamba sudah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, maka Allah pun pasti memberi hak hamba itu. Sebaliknya, ya kan? Hadis setelahnya kan mengatakan wa haqqul ibadi anallah, hak Allah, ya, hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a, bahwa Allah itu mewajibkan pada dirinya sendiri tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah. Jelas ya, Masya Allah. Jadi ini hamba punya hak, Allah subhanahu wa ta'ala juga punya hak, ya. Dan kita ketika di dunia ini wajib beramal, maka kita tunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menyembah Allah, menjauhi syirik. Nah, nanti di akhirat Allah akan memberikan hak kita, yaitu kita akan dibebaskan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Selesai ya pembelajaran kita hari ini, ya, mohon dipahami dengan baik dan dihafalkan ini ya 7 dalil. Besok insya Allah kita baca fawaidnya, ya masailnya. Nah, selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 tolong dihafal, ya, komplit. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.